Yang susah digantikan oleh AI, Pak ya. Tentunya yang tentu paling gampang ini yang tentu kita lihat gini. Kalau yang diganti oleh AI itu adalah sesuatu yang sifatnya repetitif, berulang, gitu ya. Repetitif, berulang, lalu yang sifatnya data entry, itu semua pasti dilibas oleh teknologi. Jadi kalau mau yang nggak digantikan adalah sifatnya yang beyond that. Apa yang perlu analisis, yang perlu kita judgment, yang perlu pengambilan keputusan secara cepat. Nah, hal seperti itu yang menurut saya agak masih susah ya digantikan serta-merta oleh AI. Kembali lagi di podcast Cari Tahu oleh Asosiasi Emiten Indonesia. Sobat Cari Tahu, kita masih bersama Pak Edward Tanujaya. Beliau adalah Direktur Hubungan Kemitraan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI ya. Kita melanjutkan yang tadi terkait dengan perkembangan teknologi dan profesi akuntan ya. Jadi kalau mungkin saya balik deh. Kira-kira ada nggak aspek pekerjaan akuntan yang memang masih sulit digantikan oleh AI? Nah, ya, Pak. Mungkin saya kemarin sempat ngobrol yang terkait misal forensic accounting lah atau segala macam gitu ya. Nah, ini kira-kira menurut Bapak apa sih yang susah digantikan oleh AI, Pak ya? Tentunya yang tentu paling gampang ini yang tentu kita lihat gini. Kalau yang diganti oleh AI itu adalah sesuatu yang sifatnya repetitif, berulang, gitu ya. Repetitif, berulang, lalu yang sifatnya data entry, itu semua pasti dilibas oleh teknologi. Jadi kalau mau yang nggak digantikan adalah sifatnya yang beyond that. Apa yang perlu analisis, yang perlu kita judgment, yang perlu pengambilan keputusan secara cepat. Nah, hal seperti itu yang menurut saya agak masih susah ya digantikan serta-merta oleh AI. AI bisa membantu lebih cepat, AI bisa membantu lebih akurat, gitu. Tapi kalau menggantikan, saya rasa untuk hal seperti pengambilan keputusan, untuk judgment, buat pengambilan keputusan buat valuasi sesuatu, lalu decision making, gitu kan. Karena decision making itu by numbers, tapi kita harus lihat aspek yang lain, Pak, non financial aspeknya, gitu kan. Jadi sense itu juga tetap harus ada. Sense-nya harus dapat itu. Menarik ya. Jadi ternyata memang masih diperlukan karena banyak faktor yang memang nggak bisa digantikan oleh AI. Benar juga sih Pak, kalau misalnya kita bisa deal investment gitu kan, bicara valuasi mungkin cara ngitungnya bisa tahu benchmarknya gitu. Tapi pas waktu pengambilan keputusan belum tentu itu yang kita akan kita harus mikir ke depannya, environmental faktornya gimana, social aspeknya gimana, belum lagi masalah sustainability, environmental issues. Itu AI masih saya rasa sih not that easy lah, gitu, masih belum. Itu menarik ya. Jadi jadi saya balik lagi ke profesi akuntan. Nah, kalau kita melihat tadi ada 33.000 ya yang udah terdaftar di IAI. Jumlah tiap tahun ada 45.000 gitu ya. Satu yang lulus, Pak. Jumlah perusahaan di Indonesia juga jutaan jumlah perusahaan gitu ya. Jutaan ya. Jutaan jumlah perusahaan. Jadi kalau kita bicara peluang profesi akuntan itu masih jauh lebih besar ya Pak ya dibandingkan sekarang. Kalau paling gampangnya gini aja Pak, kita ada jutaan jumlah entitas di luar sana ya, tapi saya fokus ke emiten aja dulu deh. Jumlah emiten di Indonesia berapa? Mungkin 1.000 lah paling gampang ya. 1.000 gitu ya. Emiten-emiten ini pasti perlu orang-orang yang bisa bantu bikin laporan keuangan. Laporan keuangannya harus akurat, sesuai standar dan sebagainya. Gitu kan Pak. Sekarang how do you ensure bahwa orang-orang yang kerja di emiten ini memang punya kemampuan, punya kompetensi. Pak, ini udah satu akuntansi, tapi bagaimana memastikan bahwa ilmu, pemahaman, knowledge, itu up to date, Pak. Tadi Bapak bilang bikin akun harus sesuai standar dong. Nah, standarnya waktu kita belajar leasing tahun 96 sama standar leasing sewa zaman sekarang jauh berbeda. Treatmentnya jauh berbeda. Nah, sekarang bagaimana kita memastikan bahwa yang bikin laporan keuangan ini memiliki kompetensi yang paham tentang standar ini, supaya bikin laporan keuangannya juga tentu akurat, mumpuni dan diterima relevan, reliable, dan investor yang baca kan nggak cuma investor Indonesia doang, harapannya kan global. Nah, investor globalnya pengen laporan keuangan, dia pusing Pak, kok standar ini pakai standar A, ini pakai standar B.
Untunglah SAK Indonesia ini udah diadopsi dari IFRS yang global, International Financial Reporting Standard. Jadi investor global baca laporan keuangan perusahaan Indonesia itu ya udah sama aja dengan baca analisis laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan di luar negeri. Nah kalau dia sadar bahwa laporan keuangan udah oke, dia kan lebih yakin Pak ya kalau mau masukin dana, mau investasi seperti itu. Lebih trust lah ya. Lebih trust lagi gitu. Nah sekarang pertanyaannya, gimana nih di perusahaan udah persiapkan belum SDM-nya supaya dia bisa tadi mumpuni bikin laporan keuangannya update dengan standar dan bisa memenuhi harapan dari pembaca laporan keuangan adalah global investor ini. Dan global investor Pak Gilman tahu pasti bukan kacang-kacang Pak ya. Iya. Pasti apa? Dan standarnya kan berkembang terus. Terus. Mungkin gitu. 10 tahun lalu kita belum mengenal standar yang terkait dengan ESG. Sekarang harus sekarang lagi rame Pak gitu kan. Karena harus comply dengan standar ESG ya. Karena investor yang global concern juga terkait dengan hal tersebut ya kan. Jadi kan memang ada perkembangan baru. Apalagi nih ESG ini nggak cuma bicara normatif side, ini kan bicara kuantitatif juga. Kuantitatif gitu ya. Itu juga penting. Kuantitatif juga penting gitu. Valuasi juga sekarang di akuntansi kalau mengenal historical cost Pak. Sekarang kita juga acknowledge bahwa ada fair market value. Ya, fair market value. Itu juga harus paham akuntannya itu nggak bisa cuma paham historical cost, tapi dia harus tahu kok fair market value berarti dia harus punya cara-cara kan untuk menentukan market value ini yang wajar seperti apa gitu. Jadi itulah pentingnya lulusan-lulusan akuntansi itu bergabung juga di IAI kan. Betul, saya encourage itu bergabung di asosiasi profesi gitu. Karena melalui asosiasi profesi ini kita bisa membantu lah individu akuntan ini yang ingin profesional, dia tuh ya bisa menjalankan tugas secara profesional. Dan dengan profesional itu kita juga melindungi masyarakat pengguna jasa akuntan bahwa ini anggota ya pasti sudah sesuai dengan standar. Dia pasti tahu standar. Karena apa? Karena kita ada sertifikasinya. Dan untuk tahan sertifikasi itu dia harus maintain kompetensinya ikut yang namanya pelatihan. CPL seperti itu. Kan bayangkan Bapak kalau misalnya kalian nggak ke dokter gitu ya, tapi dokternya bukan anggota asosiasi, yang nggak pernah ikut update ilmu gitu. Ngeri nggak Pak? Ngeri dong, penyakit ini nggak ngerti dia. Nah sekarang akuntannya dokternya perusahaan gitu kan. Dokternya dulu masih pakai pisau, terus sekarang pakai laser. Oh, dia nggak ngerti gitu kan. Ini apa nih lah? Bahaya Pak, bahaya. Iya, oke. Itu menarik ya. Jadi akuntan juga tetap harus. Ini akuntan memang dinamis banget ya, karena kan standar akuntansi berubah terus ya Pak ya. Kalau saya bicara dengan profesi yang lain ya, ini akuntan tuh sangat dinamis, sangat cepat perubahannya, baik itu bicara standar-standar akuntansi, policy dari pemerintah yang akhirnya berimbas kepada treatment akuntansi, ya kan. Kondisi di global yang memaksa standar akuntansi juga ikut berubah gitu ya. Jadi sangat cepat ya. Kalau kita nggak bisa keep up, susah nih, kita kelibas persaingan juga ya untuk akuntan. Persaingan mencari dana global ini kan juga kompetitif, highly kompetitif Pak ya. Kalau kita nggak bisa meyakinkan itu investor asing masuk, gimana Pak? Kita ya susah lah ya. Bener. Kita targetin green fund, kita udah klaim green. Enggak. Secara accounting pas dicek nggak green. Sustainability reportingnya nggak ikut, nggak follow standard gitu loh. Nggak follow the story juga gitu ya. Story. Ada isu yang misalnya greenwashing ya kan. Kita udah lihat beberapa case di global untuk greenwashing ya kan. Which is itu juga sekarang menjadi concern investor global ya kan. Mereka juga nggak mau tertipu dengan green labeling yang udah ditawarkan sama perusahaan gitu kan, atau project gitu ya. Makanya sekarang kita di IAI juga sedang menyusun ini Pak, SPK, standar pengungkapan keberlanjutan untuk menyambut kebutuhan dari investor ya akan ini green issues ini gitu. Dan harapannya sebenarnya green issue sustainability ini kan nggak cuma masalah non finansial, tapi pertama adalah finansial juga harus benar dulu dong Pak. Finansialnya benar, harapannya dia bisa sustainable kan gitu. Jangan dibalik, dia harap sustainable, dia finansialnya boncos. Nggak mungkin Pak ya. Tapi harus dua-dua inline. Tadi Pak Iqbal ngomong financial and non financial itu harus beriringan. Jadi cuan tetap harus Pak. Chengli dengan kondisi. Chengli-nya juga nggak boleh lupa tuh. Chengli dengan kondisi global saat ini juga harus gitu ya. Jadi cuan dan Chengli itu penting. Harus dua-duanya sekarang Pak, nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Ya, jadi kalau nggak cuan ya nggak jalan apa. Nggak bisa Pak. Ya. Harus cuan. Ya, oke, menarik Pak. Oh, dari sisi regulasi sama keamanan data nih Pak ya.
Kira-kira apa aja sih yang perlu diperhatikan oleh teknologi akuntansi yang ada sekarang ya? Saya juga tahu banyak software accounting ya kan, taruh di cloud segala macam gitu ya. Nah kira-kira kan ini teknologi pasti ada rentannya. Kira-kira apa sih dari sisi regulasi sendiri di IAI ataupun standar keamanan data yang jadi concern? Ya, kita sebenarnya nggak masuk ke situ karena itu area pasti orang-orang yang paham tentang data atau cyber security ya. Di Indonesia ada Komdigi ya yang bisa membantu untuk menetapkan aturan-aturan ini gitu ya. Tapi dari sisi kita tentu encourage ya. Yang pertama-tama adalah akuntan sebagai pengguna data ya. Dia juga harus hati-hati dalam hal data security gitu ya, data pengamanan data lah gitu. Karena kan balik lagi ini angka-angka sensitif. Tetap angka-angka sensitif. Tetap yang pertama kan seringkali saya pernah baca di mana itu ya, bahwa sumber leakage itu tetap ujungnya ke orangnya, Pak. Personnya yang lalai. Personal yang lalai. Dan dia naruh sembarangan atau passwordnya nggak pernah diganti-ganti gitu kan, atau dia iseng-iseng ngeklik link APK atau ini phishing. Phishing. Ini ke orangnya Pak. Jadi kita selalu mengingatkan makanya ke anggota kita ada training tuh. Kemampuan IT itu satu kompetensi penting Pak di akuntan. Kita kompetensi CA Indonesia Charter Account itu ada tentang teknologi informasi. Nah di situ kita yang memang nggak akan detail lah, kita nggak belajarin mereka untuk bikin database, tapi menggunakannya secara wise dan bagaimana mengamankan data itu dari diri sendiri. Dari ketika dia mengakses itu dia harus paham gimana caranya supaya data ini data yang sensitif nggak dia secara tidak sengaja bisa terakses oleh orang lain. Ya. Itu harus puasa. Ini menarik, saya baru tahu loh Pak, kalau charter akuntan ada Pak, teknologi informasi itu harus belajar Pak, namanya sistem informasi dan pengendalian internal. Nah, digabungin dia memang karena ya data kan part of internal kan. Sistem informasi dan pengendalian internal. Karena ini sensitif, masalah duit, masalah angka-angka ya kan. Dan zaman sekarang kayak nggak ada perusahaan yang nggak pakai sistem ya Pak. Iya, betul. Oke, tahan dulu Pak, nanti kita akan lanjut ke segmen yang ketiga. Jadi kita masih di podcast Cari Tahu bersama Ikatan Akuntan Indonesia.